Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Wulansari. Saya seorang penderita hipertiroid. Di sini saya nanti akan menceritakan pengalaman saya selama dia didiagnosa hipertiroid. Saya juga melakukan ablasi atau tetes nuklir sebanyak 3 kali. Nanti saya akan menceritakan pengalaman saya selama ablasi dan juga setelah ablasi. Saya akan menyertakan foto di mana bukti jika setelah ablasi leher saya seperti apa. Nanti saya akan menceritakannya. Pertama-tama saya tahun 2018 akhir itu saya di leher punya benjolan kecil sekali. Saya pikir cuma benjolan biasa, nanti kempes sendiri. Nah, saya tunggu saya biarkan sampai 2019 itu semakin membesar. Tapi karena saat itu saya cuek jadi saya pikir nanti bisa sembuh sendiri gitu. Nah, semakin lama badan saya semakin kurus, jantung saya semakin berdebar, terus tremor, tangan saya itu tremor, terus sering kalau malam itu susah tidur, kayak insomnia gitu. Terus semakin lama itu badan saya semakin kurus gitu. Nah, saya juga punya masalah pencernaan seperti konstipasi, kalau bahasanya itu kayak masur gitu. Saya pikir juga lambung karena saya bawa ke berobat ke puskesmas semacamnya, itu katanya lambung. Cuma saya tidak memperlihatkan leher saya itu besar membesar gitu. Nah, pada tahun 2020 Agustus saya mulai pengobatan. Soalnya saya sudah curiga, soalnya badan saya semakin kurus, berat badan saya pun tinggal 42, awalnya 48 jadi 42 kilo kayak gitu. Dan semakin kurus, terus muka saya tuh kelihatan tua, terus mata saya yang sebelah sini tuh semakin agak besar gitu. Ini masih besar, cuma dulu juga parah gitu, semakin dulu parah banget. Nah, terus saya setiap malam juga susah tidur, jantung semakin berdebar, terus saya sering punya gangguan kayak kecemasan gitu, panik, cemas, sedih, nggak jelas gitu pokoknya. Nah, terus sering gemeter gitu, tremor gitu, pegang apa-apa itu sampai gini gitu. Nah, tahun 2020 Agustus itu sekitar ada corona kan, itu masih musimnya COVID-19 ya. Saya ke rumah sakit, saya pakai BPJS. Sebelumnya saya di puskesmas, saya bilang semuanya. Terus pihak puskesmas bilang, ini kok kayak tiroid ya, kita rujukan ke poli dalam gitu. Nah, setelah itu saya ke rumah sakit yang lebih besar, dirujukan ke poli dalam. Saya di sana pertama-tama dicek darah, kedua terus di USG juga, di USG leher, terus cek ronsen dada. Nah, ternyata hasil cek darahnya itu hasilnya FT4 saya tuh tinggi, TSH saya itu saya agak lupa, kayaknya tinggi juga. Nah, FT4 nya itu sampai hampir 200-an, 100 lebih. Terus besar leher saya itu. Terus wajah saya sudah kelihatan tua, kurus, mata saya segini hitam gitu, terus kini agak menonjol, belum dua-duanya, sini menonjol, sini juga agak menonjol. Pokoknya fotonya karena saya dulu malu jadi saya nggak simpen. Itu sampai rambut saya tuh rontok parah, habis gitu, sampai mau gundul gitu, mau keluar itu selalu pakai jilbab saking malunya. Sampai teman-teman saya pun tanya, loh kamu kok kelihatan tua, kok kamu wajah kamu gini gitu, kenapa gitu. Terus aku cuma ya nggak tahu gitu. Makan banyak, sebanyak apapun itu
tetap semakin kurus, terus gangguan pencernaannya itu parah. Nah, di hasil lab itu dicek darahnya itu FT4 saya tinggi, hampir 200-an. Terus akhirnya hasil, karena besoknya juga saya USG leher. Setelah USG leher ternyata beberapa senti gitu, udah besar. Terus kalau hasil ronsen di dada itu jantung saya udah membengkak gitu katanya, kata dokter, jantungnya ini membengkak ini. Terus saya dikasih obat, dikasih obat anti tiroid sama obat kayak beta blocker kayak gitu semacamnya. Saya dikasih obat sehari itu 3 kali kalau nggak salah dulu. Terus tahun 2020 itu saya sudah dikasih 2021 saya sudah mulai pengobatan, tapi pengobatannya itu enggak kayak kurang efek gitu. Tetap tiroidnya itu enggak mau turun-turun, tetap hasil labnya itu segitu terus, tinggi terus sama tahun 2021 itu sama dokter, kamu mau ablasi tetes nuklir di Bandung. Kok jauh ya, kan rumah saya juga jauh sekali dari Bandung, saya Jawa Timur dan Bandung kan Jawa Barat gitu. Nah, saya masih belum berani ke sana. Tahun 2022 hasilnya lab itu tetap sama, tapi badan saya itu membengkak, gendut. Kayak hipo, tapi bukan hipo, saya masih hiper. Tapi badan saya itu karena mungkin efek obat, gendutnya itu nggak jelas gitu, kayak orang kebanyakan gula gitu. Badan saya tuh gendutnya itu nggak beraturan, kayak gimana ya, kayak kelebihan gula, kelebihan obat apa gitu, kayak aneh gitu pokoknya. Nah, pas tahun 2021-22 itu haid saya nggak lancar. Saya sampai 1 tahun lebih, 2021, 22 pertengahan 22 itu saya nggak haid sama sekali 1 tahun lebih. Saya pikir saya monopause dini gitu. Akhirnya saya minta ke dokter, ini nggak bisa diperiksa. Terus sama dokter disuruh buat USG rahim, USG bagian rahim gitu. Nah, di sana juga dicek kayaknya cuma hormon gitu, nggak ada kista, nggak ada apa-apa gitu, bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi sepertinya memang haid saya itu nggak lancar sama sekali, nggak haid sama 1 tahun lebih itu, ternyata mungkin dari hipertiroidnya. Nah, tahun 2022 itu akhirnya saya memberanikan diri ke Bandung, rumah sakit Bandung buat ablasi atau tetes nuklir. Nah, di sana nanti dari rumah sakitnya saya pas merujukan ke Bandung itu, saya bawa hasil USG, hasil lab, hasil cek darah itu dibawa ke Bandung. Nah, disampainya di sana saya ketemu 2 dokter, konsultasi 2 dokter gitu. Pertama kali kesini ya, terus konsultasi banyak hal gitu, mulai dari saya awal benjolan kecil sampai saya berdebar, sampai semuanya saya ceritakan. Terus dokternya akhirnya coba saya cek ulang gitu. Akhirnya di Bandung sana, pertama kali saya ablasi ke sana, saya kayak kayak pakai alat gitu, di scan kayak di USG tapi berwarna, apa ya namanya, saya nggak tahu bahasanya apa. Nanti dicetak gitu, hasilnya jelas, hitam putihnya, merah putihnya kayak apa. Di situ juga kau ukuran jelas. Terus saya kayak difoto scan gitu leher saya di ruangan gitu. Saya juga di USG ulang, saya juga dicek darah ulang. Jadi di sana itu dokternya tahu, wah hasilnya kok tinggi sekali, segini, sebelumnya nggak berobat apa gitu. Saya memberikan, saya
dikasih obat ini gitu. Sebenarnya ini obat anti tiroid, tapi kok tiroid kamu kayaknya nggak bisa diatasi dengan obat gitu. Akhirnya saya di ablasi tetes nuklir. Nah, tetes nuklirnya itu nggak seperti yang saya bayangkan dia apa-apain gitu. Nah, di sana itu cuma kayak air gitu ditetesin, terus kita buat kumur-kumur, setelah itu kita minum air sisanya air kan kita bawa kayak aqua gitu, diisi sama tetesan nuklir itu, kita kumur-kumur terus diminum. Nah, di sana itu nanti dosisnya tetes nuklir itu sesuai sama apa yang kita butuhkan, diagnosanya kita itu, hasil labnya itu seperti apa, gambarannya gimana. Jadi nanti dokternya sana tahu harus dikasih apa, seberapa gitu, dosisnya harus sesuai sama kebutuhan kita. Nanti air kan sisa air di botol yang ditetes itu kita minum sendiri, tidak boleh diminum siapapun kecuali kita. Setelah itu saya istirahat di sebuah ruangan gitu, ruangan kayak ruangan biasa gitu. Nah, setelah itu kayak dicek radiasi, disuruh berdiri kayak di center gitu seluruh badan, terus dikasih tahu pulang dari sini nggak boleh ketemu ibu hamil sama balita selama 5 harian ya, soalnya ada efek radiasi gitu. Nah, 3 bulan setelah tetes nuklir itu dilarang hamil karena badan kita masih ada efek radiasinya. Nanti kalau sampai hamil itu berbahaya buat janinnya, nanti janinnya bisa nggak berkembang atau semacamnya. Nah, maaf saya tadi belum memberitahukan ya, sebelum ditetes nuklir itu kita mungkin sebelumnya saya sudah kasih tahu kayak cek darah, cek USG, kayak di scan juga, kayak di foto gitu lehernya. Nah, itu juga ada cek kehamilan juga, itu buat ngantisipasi agar kita terlihat benar-benar tidak hamil atau hamil hendaknya. Soalnya gini, takutnya nanti jauh-jauh kan dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ternyata hamil kan ya susah. Tapi saya sebelumnya sudah dikasih dokter saya di rumah sakit Jawa Timur sendiri bilang kalau sebelum kesana nggak boleh hamil dulu selama 3 bulan memang. Terus saya dari rumah juga cek sendiri, sebenarnya saya tes pack sendiri, tapi karena di Jawa Barat, di Bandung itu dokternya juga memastikan lagi, jadi buat mengantisipasi akhirnya saya dicek kehamilan lagi gitu. Setelah itu baru ditetes. Maaf tadi belum ngomong, saya lupa. Nah, setelah itu kan dari Bandung kan penanganannya cepet banget. Antri memang antri, cuma pendaftaran tek langsung jadi gitu. Langsung mulai konsultasi, dokternya pun enak-enak semua, nggak gimana, dokternya ngasih tahu nanti gini gitu, dijelasin. Terus dokternya cuma pesan kayak gitu tadi, setelah pulang dari ablasi itu nggak boleh hamil dulu selama 3 bulan, selama 5 hari nggak boleh deket-deket sama ibu hamil sama balita, soalnya kita punya radiasi. Terus saya akhirnya setelah tetes itu sudah kayak di center gitu, saya kembali keluar, akhirnya disuruh pulang, yaudah gitu. Sebelumnya karena itu tahun 2022 masih era corona ya, era covid, jadi di sana setelah naik kereta api mau ke rumah sakit itu, di rumah sakit pun selain dicek tes kehamilan juga, saya waktu itu
di swab juga, takutnya juga kena corona tapi alhamdulillah negatif corona. Kembali lagi, akhirnya setelah keluar saya pulang. Jadi oh iya, dokternya juga pesan ini obatnya ndak boleh diminum dulu, anti tiroidnya yang boleh diminum atau enggaknya nanti dikasih tahu. Jadi kita bawa obatnya juga, dokternya pun ngasih tahu ini jangan diminum dulu, dilihat dulu perkembangannya. Jadi selama 1 bulan saya tidak minum obat anti tiroid selama 1 bulan setelah ablasi pertama itu. Akhirnya saya pulang ke Jawa Timur, saya sesuai yang dokter anjurkan, saya 5 hari nggak ketemu balita, ibu hamil 3 bulan nggak boleh hamil dulu. Tapi karena sebelumnya saya kan gemuk kan nggak jelas gitu, tiba-tiba saya kurus badan saya tuh habis kurus. Terus saya sariawan beberapa gitu selama 1 mingguan lebih. Waktu kembali ke Jawa Timur itu kembali ke rumah sakit tempat saya rawat jalan, terapi rawat jalan itu, saya beritahukan dari sananya belum boleh minum obat anti tiroid dulu selama 1 bulan. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti dilihat dulu gitu. Terus sampai sekarang keluhannya saya sariawan, terus badan saya semakin kurus gitu. Oh mungkin itu efek tetes nuklirnya yang pertama gitu. Soalnya kan gini ya, hasil lab saya kan sebelumnya sampai hampir 200 itu badan udah gak karu-karuan, kayak gendutan gak karu-karuan. Terus mungkin karena ablasi yang pertama itu kelihatan FT4 nya tinggi sekali ya, mungkin dikasih dosis yang agak tinggi, jadi di efek saya itu agak berbeda gitu. Tapi nggak tahu ya, setiap orang kan efeknya berbeda, masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang 1 kali tetes sembuh, 2 kali tetes sembuh. Nah itu saya masih 1 kali, badan saya kembali kurus, terus sariawan banyak, terus saya dikasih obat sariawan kayak gitu. Terus dipantau kan 1 bulan, setelahnya hasil lab saya cek darah lagi kan, hasil lab saya itu 160-an, berarti kan sudah agak turun ya. Terus ini harus kembali lagi ke Bandung buat ablasi kedua. Terus saya bilang nanti dulu, saya mengumpulkan dana, soalnya Jawa Timur Jawa Barat kan jauh kan, saya naik kereta api kan cukup mahal gitu, apalagi saat itu masih musim corona kan kayak gitu. 2022 ke agak akhir gitu, 6 bulanan kalau nggak salah. Oh maaf, setelah saya 1 bulan, tidak minum anti tiroid, saya cuma minum obat sariawan kayak semacamnya gitu, hasil lab saya kan 160-an. Akhirnya saya kembali lagi minum obat anti tiroid. Seharusnya 3 bulan setelah ablasi, kalau harus kembali ablasi lagi, tapi karena saat itu saya belum punya dana, saya 6 bulan baru kembali ke sana. Saya akhirnya memutuskan ablasi kedua. Di ablasi yang kedua saya membawa hasil lab lagi dari rumah sakit Jawa Timur itu, cek darahnya itu 160-an kan, saya bawa ke sana. Terus di Bandung sana juga bilang, oh ini harus ablasi lagi gitu nanti. Terus sekarang gimana keadaannya setelah ablasi? Saya bilang, saya kok kurus, terus saya relawan kalau sebelum, tapi sekarang sudah sembuh gitu. Terus dokternya bilang gitu, terus paham. Terus apalagi, apa masih belum haid gitu? Saya bilang belum gitu, memang belum haid, belum mens. Terus
eh terus yang karena sekarang sing obat sing diminum yang apa gitu, saya kasih tahu semuanya, masih minum anti tiroid lagi gini 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 gitu. Nah setelah itu akhirnya saya ablasi kedua. Setelah ablasi kedua ya seperti awal tadi, kayak di suatu ruangan ditetes diminum gitu, buat kumur-kumur dulu baru diminum, terus selesai lagi nunggu, terus di center, terus nunggu lagi, terus baru keluar. Jadi kasih tahu kayak tadi, tidak boleh hamil dulu selama 3 bulan, tidak boleh ini gini gini, gak boleh ketemu balita sama ibu hamil selama 5 harian kayak gitu. Nah ablasi kedua saya pulang. Setelahnya iya seperti tadi, saya tidak minum obat anti tiroid dulu, tidak diminum dulu. Selama 1 bulan saya tidak minum. Nah setelahnya saya cek darah lagi di rumah sakit saya terapi seperti biasa di Jawa Timur itu, hasilnya tinggal 60-an FT4 nya, turun lagi kan. Nah saya sudah tidak sariawan lah, apa ya, ablasi pertama kan efeknya kayak sariawan gitu ya, kembali lagi setiap orang itu nggak sama efeknya. Ablasi yang pertama itu kayak sariawan gitu ya, ablasi yang kedua itu saya nggak sariawan, ya nggak kurus, berat badan saya memang naik tapi stabil, nggak kurus nggak gendut, stabil gitu. Nah saat itu setelah ablasi yang kedua 1 bulan itu saya nggak minum obat anti tiroid, saya kembali ke rumah sakit, saya dicek labnya itu FT4 nya itu 60-an, turun kan dari 160 ke 60-an. Nah sama dokter dikasih obat anti tiroid lagi. Terus gimana, sariawan enggak kayak gitu, enggak. Tapi setelah saya ablasi kedua saya mulai haid, tapi haidnya itu cuma ngeflek, itu 3 bulan sekali haidnya, 3 bulan sekali haid, tapi sekali haid cuma 3 harian, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu kayak ngeflek doang, enggak apa ya, enggak banyak kayak mens biasa tuh enggak. Tapi saya bersyukur loh 3 bulan sekali masih bisa haid, sebelumnya sama sekali nggak bisa haid. Tapi saya punya eksim di tangan, setiap apa ya, sering gatal-gatal gitu, eksim, tiba-tiba sering gatal banget gitu, sampai saya gini-gini kan, sampai berdarah-darah gitu ini. Tapi sekarang sudah sembuh. Akhirnya saya minum obat anti tiroid lagi, tapi saya punya eksim, terus dikasih sama dokter obat anti peradangan gitu, semacam anti peradangan gitu, sampai sama dokternya disuruh beli hand body sih, nggak pakai ada parfumnya, nggak mampu sabun kayak gitu, biar kulit aku eksimnya itu berkurang gitu, pakai lotion yang nggak pakai parfum, nggak berbau parfum semacamnya. Terus tetep aja nggak enak, soalnya setelah cuci piring gatel lagi, setelah makan pakai tangan gatel lagi, setelah cuci baju gatel lagi, eksimnya kayak parah gitu. Terus saya kan tinggal 60-an kan hasil labnya, terus sama dokternya disuruh buat ablasi yang ketiga. Akhirnya saya berangkat ablasi yang ketiga, hasil lab saya itu sekitaran 40-an, tinggal 40-an, turun lagi gitu. Saya minum obat anti tiroid memang kan masih tinggi kan 60-an, tapi 3 bulan setelah saya dari Bandung itu, meskipun saya punya eksim kayak gitu, hasil lab saya itu 40-an, turun kan 40-an. Akhirnya saya ketiga kali ke sana, ke Bandung lagi. Di sana saya bilang, kan tangan saya tuh luka-luka kena eksim kan, saya Hansaplast gitu, perban gitu. Saya bilang apa adanya, kok kayak gini ya, tapi saya sudah haid 3 bulan sekali gini gitu. Terus dokternya bilang eksimnya parah ya, iya gitu, ya udah gitu. Nah karena saya 2023 ke sana,
Januari. Jadi saat tahun baru 2022 ke 2023 saya ke sana itu 1 Januari 2023, posisi tahun baru. Di sana pasiennya itu juga banyak pas di Bandung itu. Beda sama hari ablasi pertama kedua, mungkin ya banyak, cuma nggak sebanyak yang ketiga ini. Akhirnya dokternya bilang, aduh gimana ya, ini dosisnya harus menyesuaikan, soalnya ini posisi tahun baru, kita kehabisan stok gitu, ada lagi besoknya lusa kemungkinan. Tuh saya bilang, aduh rumah saya jauh, kayak bayangin Jawa Timur ke Jawa Barat kan nggak mungkin besok lusa kembali lagi ke sana kan gitu. Terus akhirnya sama dokternya, ya udah nanti saya usahakan gitu. Saya ablasi ketiga di sana, saya bilang apa adanya, kayak eksim semacamnya itu. Berat badan saya stabil kok, nggak gendut nggak kurus, stabil gitu. Nah setelah itu saya selesai ablasi ketiga, sama prosesnya. Saya ablasi yang pertama kedua itu sama, cuma ditetes, dikumur-kumur, diminum, kayak 5 hari nggak boleh ketemu balita sama ibu hamil, juga 3 bulan setelah meskipun saya sudah haid, diusahakan 3 bulan setelah ablasi ketiga ini tidak boleh hamil dulu gitu. Itu bisa berbahaya karena tubuh kita masih ada radiasinya, itu berbahaya gitu. Nah setelah 3 bulan setelah ablasi yang ketiga saya pulang. Hasil lab iya memang 1 bulan saya tidak minum anti tiroid lagi. Saya pihak dari Bandung sana kan nggak boleh minum anti tiroid setelah ablasi, peraturannya memang dari awalan gitu. 1 bulan setelah saya pulang dari Bandung itu, posisi Februarinya kan saya kesana 1 Januari, Februarinya itu kesana ke Jawa Timur. Saya terapi di rumah sakit seperti biasa, terapi rawat jalan seperti biasa. Di sana hasil lab saya itu tinggal 20, turun maaf, Januari akhir 20, berarti belum ada 1 bulan ya, belum ada 1 bulan saya dari Bandung. Saya Januari ke rumah sakit di Jawa Timur tempat saya rawat jalan itu, belum ada 1 bulan itu hasil lab saya 20. Itu saya tidak minum anti tiroid sama sekali kan. Jadi saya bersyukur soalnya turun jauh. Akhirnya Februari saya di lab lagi buat memutuskan minum anti tiroid lagi apa enggaknya. Itu Februari itu FT4 saya normal, tinggal kayak nggak sampai puluhan, kayak koma 2,4, 14, berapa gitu, kayak normal gitu aja. Hasil laborat kan setiap kan ada tulisan angka normalnya atau normalnya berapa gitu ya, itu normal. Cuma TSH saya itu di bawah rata-rata, di bawah normal, kerendahan gitu. Itu tuh tahun 2023 Februari. Akhirnya saya dikatakan sama dokternya itu masih hipertiroid, cuma FT4 nya sudah normal gitu. Jadi saya nggak sia-sia ablasi 1, kedua, ketiga ini saya sama sekali tidak sia-sia. Nah 3 bulan setelah ablasi yang ketiga ini, sebelumnya eksim saya sembuh, saya sudah nggak gatal-gatal, sembuh sampai saat ini. Sembuh. Saya cuma minum anti tiroid itu soalnya saya masih punya hiper. Soalnya TSH saya terlalu rendah, FT4 saya normal, sampai saat ini normal. 3 bulan setelah ablasi ketiga saya haid lancar. Haid saya, menstruasi saya 1 bulan sekali terus. 1 bulan sekali selama 1 minggu, selama 4 hari 5 hari ya umumnya kayak gitulah, tapi lancar 1 bulan sekali. Dan saya hamil setelah 6 bulan ablasi ketiga.
saya hamil. Terus saya bilang ke dokternya, ini posisi masih hipertiroid, hamil nggak apa-apa, soalnya FT4-nya normal gitu. Akhirnya saya kehamilan masih 1 bulan itu saya sudah dirujukan ke poli kandungan. Akhirnya selama 9 bulan saya sering 2 bulan sekali itu kayak cek darah di lab dulu, hasilnya lab. Terus selama 9 bulan kehamilan tuh saya setiap bulan itu nggak ke bidan, kayak rumah sakit, ke poli kandungan sama poli dalam buat memantau kehamilan saya. Soalnya saya kondisi masih hipertiroid, cuma FT4 saya normal gitu. Jadi selama kehamilan selama 9 bulan itu saya full 1 bulan sekali ke 2 poli kandungan sama poli dalam. Saya bisa hamil. Sebelumnya saya sudah seneng banget karena sudah bisa menstruasi, kedua sudah sembuh dari eksim, lalu saya ketiga bisa hamil. Itu paling saya senang sekali, soalnya penantian panjang. Selama 9 bulan kehamilan saya dipantau 2 dokter, poli kandungan sama poli dalam setiap bulannya, juga di USG, juga dicek darah segala macamnya, juga dikasih obat kayak semacam, kan karena hipertiroid itu tensinya bisa naik bisa turun kan, itu agar tensinya normal selama kehamilan biar nggak meracuni bayinya kayak apa. Itu selama 9 bulan saya terus konsumsi obat anti tiroid. Alhamdulillah selama 9 bulan itu kondisi bayi saya selalu baik-baik saja. Akhirnya saya sudah melahirkan. Setelah 40 minggu kehamilan saya melahirkan secara sesar karena tensi saya tiba-tiba naik. Nah, itu wajar karena saya hipertiroid kan, tensi saya bisa naik bisa turun, kadang naik kadang turun terus gitu juga bisa gitu. Maaf jika kata-kata saya mungkin agak belibet, susah dipahami, bolak-balik sana sini gitu. Saya cuma berbagi pengalaman. Jadi selama saya ablasi itu manfaatnya banyak sekali. Nah, saya punya foto-fotonya, ablasi yang pertama, ablasi yang kedua, ablasi yang ketiga. Dari benjolan saya besar sampai kempes, saya punya fotonya. Ini adalah foto ablasi yang pertama. Lalu ini adalah foto ablasi yang kedua. Lalu saya punya foto ablasi yang terakhir nomor 3, kempes. Sampai saat ini saya masih sudah kempes, alhamdulillah. Cuma karena saya sekarang masih punya bayi dan menyusui kan, posisi saya masih hipertiroid, cuma FT4 saya normal gitu, cuma STSH-nya yang terlalu rendah. Saya masih konsumsi obat anti tiroid, tapi kondisi saya sudah jauh lebih baik. Berat badan saya pun stabil, tidak naik tidak turun, stabil. Terus mata saya yang awalnya agak besar itu sekarang agak mengecil, cuma ya itu masih agak besar, cuma nggak separah dulu sampai hitam, wajah kelihatan tua, rambut rontok, punya kayak lambung gitu, masur gitu. Tapi setelah pengobatan, setelah ablasi, semuanya rambut saya udah nggak rontok, berat badan saya stabil, saya bisa hamil, bisa segalanya, termasuknya perubahannya banyak sekali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga cepat sembuh bagi para penderita hipertiroid. Saya juga sudah berharap bisa berhenti berobat sebenarnya, tapi cuma Tuhan yang tahu kapan kita bisa sembuh. Dan buat teman-teman yang takut ablasi, kalian nggak usah takut karena efeknya juga bagus banget. Bagusnya gini, selain yang punya benjolan nanti bisa kempes, nanti juga kayak, maaf tadi belum bilang ya,
jantung yang awalnya kayak membengkak gitu kan, saya di ronsen lagi itu setelah ablasi yang pertama ya. Setelah ablasi pertama saya juga ronsen jantung, itu jantung saya sudah kempes, sampai saat ini sudah kempes ya, masih berdebar tapi umumnya kayak gitu. Ya udah ya, assalamualaikum, semoga cepat sembuh bagi menderita hipertiroid, dan juga saya berpesan buat teman-teman yang mau ablasi nggak usah takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.